Baik, Assalamualaikum. Kita akan lanjut ke algoritma kriptografi modern yang kedua. Di sini kita punya Cipher Block Chaining atau CBC. Nah, CBC ini adalah suatu algoritma kriptografi modern yang mengimplementasikan feedback dalam bentuk blok. Jadi di sini nanti kita akan proses binary di sini berupa blok di sini. Oke, jadi kalau bedanya untuk yang ECB, dia binary-nya diproses secara keseluruhan, kalau CBC ini diproses secara blok. Jadi kita bagi berdasarkan beberapa blok yang akan kita tentukan nanti. Nah, di sini untuk hasil enkripsi dari suatu blok sebelumnya diteruskan atau di-forward ke dalam proses dari suatu blok. Dan hasil enkripsi dari satu blok yang sekarang ini, diteruskan atau di-forward ke dalam proses pada blok selanjutnya. Nah, di sini untuk yang dibutuhkan, jadi di dalam CBC ini kita mempunyai sebuah plain text, kemudian key, kemudian initial value. Nah, initial value itu adalah C0. Yang nanti akan kita bahas. Kemudian untuk yang kedua kita punya plain text dan key stream. Nah, dari key nanti kita akan buat key streamnya, kemudian dikonversikan ke dalam bytes berdasarkan kode ASCII-nya. Kemudian di sini pisahkan bytes ke dalam blok. Nah, di sini kita punya 4 bit, atau misalkan Anda mau buat blok sebesar 8 bit juga nanti disesuaikan saja. Kemudian di sini untuk tiap 4 bit blok diberikan anotasi PI, plain text, CI ciphertext, dan KI key. Nah, nanti kalau untuk 4 bit blok pertama, Anda berikan P1, C1, dan K1. Untuk yang selanjutnya, untuk blok yang kedua, P2, C2, dan K2, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya algoritma enkripsi seperti ini, yaitu kita punya CI sama dengan PI XOR CI-1, kemudian XOR KI. Nah, di sini hasilnya kemudian kita geser ke kiri sebesar 1 bit. Nah, di sini untuk CI ini adalah ciphertext-nya yang akan kita cari. Ini didapatkan dari plain text-nya, dari blok I XOR CI1. Berarti misalkan saya punya C1 sama dengan P1 XOR C0 XOR K1. Nah, hasilnya ini ya, binary-nya kemudian Anda geser ke kiri sebanyak 1 bit. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan CI yang telah kita geser ke kiri 1 bit, kemudian dikonversikan berdasarkan kode ASCII-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk enkripsinya seperti ini, kemudian dekripsinya kita punya CI tadi yang kita hasilkan sebagai ciphertext. Nah, di sini untuk mencari PI, CI-nya itu digeser ke kanan 1 bit. Jadi kebalikannya. Misalkan di sini kita mau cari P1, berarti untuk C1-nya tadi digeser ke kanan sebanyak 1 bit XOR K1, kemudian hasilnya dieksorkan dengan C0. Nah, C0-nya di sini tanpa digeser 1 bit, yang digeser hanya CI-nya ini saja, CI yang di depan ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini setelah kita dapatkan binary untuk PI, kita konversikan PI berdasarkan kode ASCII-nya, seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh untuk plain text-nya adalah hem, kemudian key-nya adalah CF, ya, C kecil, dan F kecil. Nah, untuk ham-nya adalah H besar, A besar, dan M besar. Jadi, untuk key stream-nya kita bisa buat C kecil, F kecil, dan C kecil. Nah, seperti itu. Untuk C0-nya adalah 0 sebanyak 4 bit. Nah, untuk ASCII number-nya untuk ham, di sini H72, A65, dan M77. Kemudian CF, kita punya 99, dan untuk C dan F-nya 102. Untuk C0-nya adalah 0 sebesar sebanyak 4 bit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk
Di sini kita buat PI. Nah, PI ini adalah plain text-nya, sebanyak 3 karakter ini, Anda konversikan menjadi binary. Nah, di sini kita punya 2 blok yang pertama, dia mewakili H. 2 blok selanjutnya, dia mewakili A. Dan 2 blok terakhir, dia mewakili M. Seperti ini. Nah, karena kita mau gunakan 4 bit, nah berarti untuk H, karena dia 8 bit, kita pecah lagi menjadi 2 blok. Nah, untuk H, kita punya P1 dan P2. Jadi di sini 2 blok dia mewakili H, seperti itu. Jadi untuk blok selanjutnya, kita punya P3 dan P4, dia mewakili A, dan P5 dan P6, dia mewakili M. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita punya key-nya, di sini adalah CF. Jadi kita bisa buat key stream, yaitu CF dan C, CFC. Berarti di sini kita punya C adalah 99, ya. Dia dikonversikan menjadi binary seperti ini, 99. Kemudian F102, seperti ini. Kemudian C99 lagi, nah seperti ini. Oke, jadi kita punya 6 blok untuk key-nya juga. Seperti itu. Dan untuk C0-nya 0 sebanyak 4 bit. Nah, di sini kita lanjut ke enkripsi. Di sini kita tentukan, jadi di sini kita cari C1-nya. C1 untuk ciphertext blok pertama, kita masuk ke rumus. Ya. Rumusnya adalah PI XOR CI-1 XOR KI. Berarti di sini kita punya P1 untuk C1, XOR C0 karena 1-1, XOR K1. Nah, di sini kita punya P1-nya adalah 0100 dan XOR sebesar XOR dari C0 sebesar 0 sebanyak 4 bit, kemudian di XOR-kan dengan K1. K1-nya adalah 0110. Nah, seperti ini. Kemudian hasil dari XOR ini ya adalah 0010. Kemudian hasilnya digeser ke kiri sebanyak 1 bit. Nah, seperti itu. Kemudian untuk C2, di sini kita punya P2 XOR C1 XOR K2. Berarti di sini kita punya P2 1000 kemudian XOR dari C1. Ini kita hitung, kita dapatkan, kemudian hasilnya dimasukkan ke C1 pada proses C2. Nah, seperti itu. Kemudian di XOR-kan lagi dengan K2. K2 adalah 0011. Kita dapatkan ketiga binary ini, kita dapatkan 1111. Kemudian digeser ke kiri, ya, sebesar 1 bit dan hasilnya adalah 1111 juga. Di sini. Nah, di sini Anda jalankan proses, ya. Proses dari C1 sampai C6. Jadi hasil dari C2 dia akan masuk ke C3. Ya, dalam proses C3, hasil dari C3 dia masuk ke C4. Ya. Hasil dari C4 dia masuk ke C5, C5 dia masuk ke C6 dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga untuk hasilnya ya, di sini kita geser ke kiri sebesar 1 bit. Jangan lupa di sini harus digeser sebesar 1 bit untuk hasil yang terakhir. Jadi setelah di-XOR-kan, kita geser ke kiri sebesar 1 bit sebelum dia masuk ke proses selanjutnya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita gabungkan C1 sampai C6, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian kita konversikan ke simbol. Di sini kita dapatkan simbol ini. Ya. Ini adalah simbol ciphertext-nya. Kita konversikan ke ciphertext dan hasilnya seperti ini. Oke, di sini ada simbol. Oke, kemudian untuk proses dekripsi, kita punya ciphertext seperti ini. Kemudian dengan KI yang sama, G-nya sama, ya. Kita cari plain text-nya.
Jadi di sini untuk plain text, ya kita punya rumus. Di sini geser ke kanan CI, kemudian dieksorkan dengan KI, ya, kemudian dieksorkan dengan CI-1. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita punya P1, di sini C1 geser ke kanan. C1 di sini kita punya 0100. Ya, setelah dia digeser 1 bit ke kanan, hasilnya adalah 0 0 1 0. Hasilnya seperti ini. Kemudian dieksorkan dengan K1, yaitu 0110. Kemudian dieksorkan dengan C0. Nah, C0-nya tadi adalah 0 sebanyak 4 bit. Nah, seperti ini. Ini C0. Kemudian hasilnya dieksorkan. Ya, kita dapatkan 0100. Seperti itu. Di sini Anda masukkan juga untuk P2 sampai P6. Ya, di sini kita punya C2, yaitu 1111, digeser ke kanan, di sini juga 1111, kemudian dieksorkan dengan 0011 yang merupakan K2. Kemudian dieksorkan dengan C1. Ya, C1-nya di sini adalah 0100. Nah, ini adalah C1. Seperti itu. Kemudian setelah dieksorkan semua, kita dapatkan hasilnya adalah 1000. Seperti itu. Anda lakukan untuk P1 hingga P6. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk PI, dia tidak membutuhkan PI-1. Jadi di sini PI, ya, dia hanya membutuhkan CI yang digeser ke kanan, kemudian baru dieksorkan dengan KI, kemudian setelah itu dieksorkan dengan CI-1. Jadi yang -1 hanya C-nya saja. Jadi di sini untuk hasil akhirnya adalah binary seperti ini. Ya. Ini hasil binary-nya. Kita gabungkan dari P1 hingga P6. Ya. Kemudian kita konversikan menjadi suatu bilangan. Kita konversikan menjadi karakter berdasarkan kode ASCII-nya. Di sini kita dapatkan ham. Nah, ham ini adalah plain text-nya. Ya. Jadi kita melakukan proses enkripsi, kita dapatkan karakter ini, ciphertext. Kemudian untuk dekripsi dari ciphertext yang kita dapatkan, kita balikkan, ya, untuk mendapatkan plain text-nya, sehingga di sini kita dapatkan ham. Nah, seperti ini. Baik, sekian untuk algoritma cipher blockchaining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.